Shalom jemaat GBI Wali Kuku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali malam hari ini saya sapa saudara dalam ruang sapa malam. Ada renungan firman yang akan saya bagikan bagi kita semua. Biar kiranya renungannya singkat ini menjadi berkat buat saudara dan saya untuk menuju ke peristirahatan, istirahat malam. Biar kiranya kita bisa renungkan, terlebih yang mau melakukannya. Yesus adalah firman yang hidup. 33,5 tahun dia melakukan misi penyelamatan yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Pada hari yang sudah ditetapkan, dia mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah di salib yang kasar di atas bukit Kalvari, menebus dosa kesalahan saudara dan saya. Diturunkan, dikuburkan dalam pekuburan dari Yusuf dari Arimatea. Turun ke alam maut. Pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Menyatakan, memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Alam maut tidak bisa menguasainya. Kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Karena dia bangkit, ada pengharapan untuk hari esok. Luar biasa sekali. Yesuslah firman yang hidup. Dan saudara dan saya dipanggil untuk juga memberitakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan mengerti akan panggilan saudara dan saya. Untuk memberitakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Sini saya catat, apakah tujuan memberitakan firman yang hidup? Ada tujuan supaya saudara dan saya memberitakan firman yang hidup. Yang pertama saya catat, supaya kita beroleh persekutuan dengannya. Di dalam ayat ketiga saya ulang sekali lagi, apakah yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan supaya kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan adalah bersatu antara Bapa dengan saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Dalam artian menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Kita bersyukur. Dan Yesus adalah perantara supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Yang kedua yang kita dapat, supaya sukacita kita ini sempurna atas panggilan saudara dan saya oleh firman yang hidup. Sukacita saudara dan saya sempurna. Ayat keempat, perhatikan. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sukacita itu sempurna. Luar biasa sekali. Kenapa kita bersukacita? Karena kita memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yaitu keselamatan yang Allah berikan bagi saudara dan saya, yang seharusnya karena upah dosa adalah maut, saudara dan saya terhilang dari pemandangan Allah. Tapi karena kasih Kristus, karena kasih Bapa, Kristus diberikan buat saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita itu tidak berbuat dosa lagi. Coba saudara perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maaf, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kami jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi saudara dan saya dipanggil oleh firman-Nya hidup untuk supaya saudara dan saya tidak berbuat dosa lagi. Penting sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Catat baik-baik. Jangan berbuat
dosa lagi. Dan kesimpulan dari ini, saya percaya Dia yang memberi saudara dan saya kemampuan untuk boleh melawan dosa. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Syukur kita punya Allah yang begitu setia, Allah yang tangan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tatkala saudara dan saya iblis cobai, saya percaya waktu yang bersamaan juga Allah ambil menjadi pengujian, dan Allah tahu, Yesus tahu, Dia tidak pernah mencobai saudara dan saya melampaui batas kemampuan, dan Dia tangan kasih-Nya akan menolong saudara dan saya. Kita syukuri firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Saya ambil suatu kesimpulan di sini, hendaklah kita bersekutu dengan Kristus dan sesama kita. Kita selalu setelah kita dipersatukan, kita bersekutu dengan Kristus. Kita bersekutu dengan sesama kita. Kita saling membagi seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu membagi kasih. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah sudah membagi kasih kepada sesama kita? Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini Bapa kembali hamba-Mu menghampiri tata suci-Mu Bapa. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, basuh setiap kami dengan darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang mulia, darah Yesus yang luar biasa, sehingga kami Bapa terbungkus dengan darah Yesus, terhindar dari segala apapun kuasa-kuasa dosa dan sakit penyakit. Virus corona yang sedang merajalela, kami percaya Engkau singkapkan semua, Engkau hindarkan semua kami dari virus corona ini Bapa. Kami bersyukur Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati hidup nikah kami, dan Engkau memberkati pelayanan kami dengan sukacita. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, punya firman yang hidup. Kami bersyukur untuk itu semua Bapa. Kami bersyukur. Satu hati Bapa saat malam hari ini kami minta dalam nama Yesus, tangan-Mu yang perkasa menghalau virus corona dari bumi yang terkasih Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa.